Shalom jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami diberikan kesempatan boleh memberikan persembahan, dan kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menerima persembahan kami ini yang berasal daripadamu. Dan Tuhan telah memberikan kepada kami segala sesuatu, khususnya anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang Kau utus ke dalam dunia untuk lahir, hidup melayani selama 33 tahun, menderita, mati di salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bersyafaat buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami merayakan Paskah, untuk merayakan akan persembahan Tuhan bagi keselamatan kami. Biar kami boleh sungguh mempersembahkan seluruh diri kami hanya untuk kemuliaan-Mu yang telah mati dan bangkit. Tuhan berkati jam pemberitaan firman Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, berbicara kepada setiap kami. Sehingga kami boleh mendengar Kristus yang hidup berbicara kepada setiap kami pada momen Paskah ini. Dengar doa kami, terimalah syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah, saudara yang terkasih. Kita bersyukur boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam momen ibadah pada pagi hari ini. Pada saat ini, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya masih ingat awal tahun 2019, seluruh dunia berada dalam suasana yang sangat optimis akan progres, kemajuan. Kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi. Ada pemimpin yang optimis akan terpilih kembali dalam pemilu. Grafik ekonomi dunia warnanya hijau di awal tahun 2019. Tetapi semuanya berubah memasuki akhir tahun 2019 menuju awal 2020 tahun kemarin. Semuanya merah. Semuanya merah. Optimisme itu hilang. Kenyataan yang baru terjadi. Untuk pertama kalinya di tengah kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, di tengah kecanggihan manusia berpikir dan membuat banyak hal, dunia menyadari betapa lemahnya, betapa rentannya fondasi hidup kita. Pandemi COVID, suatu problem di seluruh dunia yang teknologi tercanggih pun tidak bisa mengatasi. Rumah sakit tercanggih yang kita sebut John Hopkins, tempat-tempat seperti itu kewalahan. Mereka selalu berkata tidak ada lagi ranjang buat pasien berikutnya. Rumah sakit di negara-negara maju, tanda petik, harus memilih memberikan ventilator kepada siapa dan membiarkan siapa tidak dapat ventilator dan meninggal karena sakit COVID tersebut. Sampai seorang kepala rumah sakit di Spanyol berkata pada satu titik, kita telah berdosa karena terlalu percaya diri, terlalu percaya pada kekuatan manusia. Saudara yang terkasih, pandemi COVID mengingatkan kita bahwa manusia bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Manusia itu terbatas. Meskipun manusia bisa ke bulan, bisa mengelilingi planet Mars, pada dasarnya kita hanyalah manusia yang terbatas. Badan kita juga tidak bisa diprediksi. Ada seorang usia 80 tahun kena COVID sembuh. Tetapi ada orang usia 35 tahun atlet kena COVID meninggal. Segala yang happy news di dalam dunia ini berakhir dengan sad news. Karena satu kata yang ada di akhir selalu di posisi final
adalah mati. Itu satu kata. Kalau kita baca Kejadian 5, dikatakan oleh firman Tuhan, Adam memperanakan ini memperanakan ini, pada akhirnya mati. It's always the last word. Kata terakhir, kata paling ujung itu adalah mati, saudara sekalian. Kalau kita baca kisah raja-raja 1, 2 raja-raja, 1, 2 Tawarik, ada raja-raja yang baik melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, tetapi pada akhirnya meninggal dan dikuburkan. Kematian itu adalah kata terakhir. Mau apapun mulainya, saudara sekalian, ujungnya adalah death. Death is the final word. Hidup selalu kalah, mati pasti menang. Karena yang berbicara terakhir adalah mati. Tetapi 2000 tahun yang lalu segalanya berubah. Untuk pertama kali dalam sejarah manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kata terakhir bukanlah mati, tetapi hidup. Seperti pujian yang kita sering naikkan pada waktu Paskah. Yesus Kristus hidup. Setelah itu tidak mati lagi. Mati tidak lagi menjadi kata terakhir, tapi hidup hanya di dalam Yesus yang telah bangkit. Banyak orang yang bangkit sebelum Yesus, tetapi mati lagi. Selalu terakhirnya mati. Satu-satunya yang bangkit dan tidak mati lagi untuk selamanya, hanya Yesus Kristus. Di dalam Yesus hidup menang, mati kalah. Di dalam Yesus kata terakhir bukanlah mati, tetapi hidup. Lihatlah, dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit, dia hidup. Dan ini membuktikan satu hal. Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah sejati. Firman Tuhan menghubungkan kebangkitan Yesus yang tidak mati lagi dengan ketuhanan Yesus. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Lord, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yesus adalah Tuhan. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Paskah membuktikan Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya kita tidak beribadah pada hari Sabtu lagi, seperti perjanjian lama. Kita beribadah pada hari Minggu. Karena Yesus bangkit pada Minggu pagi itu. Hari pertama, ciptaan baru. Jadi ada 2 P yang penting pada saat seperti ini. Saudara yang terkasih, yang pertama pandemi. Yang kedua Paskah. Pandemi menyatakan kita bukan Tuhan. We are not Lord. Paskah menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dan itu inti berita kita. He is Lord of all. Dan apa yang membedakan Tuhan dari yang bukan Tuhan? Satu kata ini. Semua, segala, setiap. Semua, segala, setiap. Manusia bukan segalanya, tetapi Tuhan adalah segalanya. Itu sebabnya kembali kepada bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Filipi 2 tadi ayat 9 sampai 11. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. All names. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. All. Dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala all lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang membedakan manusia dan Tuhan cuma satu kata, all. Every. Semua, setiap. Manusia bukan everything, bukan segalanya. Manusia is something, tapi bukan everything. Tuhan adalah segalanya. Itu sebabnya ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, maksudnya adalah He is Lord of all. Semua. Dia berkuasa atas semuanya. Ada seorang misionaris yang berkata, kalau Yesus bukan Tuhan atas semua, dia bukan Tuhan sama sekali. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Namanya Tuhan harus atas semua. Tidak bisa hanya atas sebagian. Itu bukan Tuhan, itu manusia.
Manusia berkuasa atas bidang tertentu, dia menguasai materi tertentu, tapi dia tidak tahu segala sesuatu, dia tidak berkuasa di atas segala sesuatu. Tuhanlah yang bertakhta, berkuasa, yang menjadi Tuhan di atas segalanya. Lalu apa artinya? Saudara yang terkasih, bahwa dia adalah Tuhan atas semuanya. Bagaimana kita harus hidup di bawah Kristus yang adalah Lord of all, Tuhan atas semua. Yang pertama, B, bijaksana. Namanya Tuhan berarti pemilik, owner. Kita kalau menyebut Yesus Tuhan, Yesus adalah pemilik segalanya, termasuk hidup kita sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah ditebus, kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Kamu milik Tuhan. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Segala yang kita punya bukan kita punya. Itu artinya Yesus Tuhan atas semua. Segala yang kita punya, Tuhan punya. Karena dia adalah pemilik, dia adalah Tuhan. Kita ganti pemilik dari milik dosa menjadi milik Tuhan. Kita milik dunia menjadi milik Kristus. Itu artinya dia Tuhan. Artinya kita terima Yesus sebagai Tuhan atas semua. Kita mendeklarasikan kita punya pemilik baru. Namanya Yesus Tuhan. Yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada sebuah restoran yang dijual, kemudian dibeli oleh seorang pemilik baru. Dituliskan under new management. Pegawai yang bekerja di sana dipersilakan terus bekerja, tetapi peraturan ganti. Pemilik lama berkata, datang boleh sesukanya, telat tidak ada konsekuensi apa-apa. Pemilik baru berkata, telat 1 kali, peringatan 1 kali. Telat 2 kali, SP2. Telat 3 kali, termination. Diputus hubungan kerja. Pegawai yang bekerja di sana mengatakan, kok beda ya sama pemilik dulu. Under new management. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita harus sadar Yesus memiliki segalanya dalam hidup kita. Kita bukan lagi punya Tuhan namanya dosa dan kedagingan, kita punya Tuhan namanya Yesus. Under new management. Apa yang kita lakukan atas nama Tuhan Yesus. Atas nama pemilik kita. Tidak ada yang kita lakukan atas nama kita sendiri. Roma 14 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab jika hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas untuk orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itu artinya Yesus adalah pemilik kita. Itu artinya Yesus adalah Tuhan atas semua dalam hidup kita. Yang kita lakukan dalam hidup ini atas nama Tuhan Yesus. Karena dia pemilik. Karena itu kita perlu bijaksana, saudara yang terkasih. Tutur kata kita tidak boleh sembarangan. Tingkah laku kita tidak boleh sembarangan. Cara kita memandang, berpikir, melihat juga tidak boleh sembarangan. Kita dibawa Tuhan Yesus, kita membawa nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Yang di dalam nama itu semua bertekuk lutut, semua lidah mengaku. Ada seorang pegawai bekerja di sebuah perusahaan, lalu dia menulis berita hoax di Facebook. Menghina orang lain, menuduh, memfitnah orang lain. Apa yang terjadi? Perusahaan memecat dia. Dia berkata, itu kan waktu luang saya. Iya, tetapi kamu adalah staf kami. Yang kamu lakukan di luar jam kerja atas nama perusahaan. Karena orang bertanya siapa yang menyebarkan fitnah. Si A. A bekerja di perusahaan mana? Maka perusahaan memutuskan hubungan kerja. Dia tidak bertindak bijaksana, dia tidak hati-hati, dia memposting sembarangan, ada konsekuensinya. Karena meskipun dia bukan jam kerja, dia tetap adalah staf di perusahaan tersebut, dia membawa nama perusahaan itu. Kalau kita mengatakan He is Lord of all, Yesus adalah Tuhan atas semua, maka segala tindak tanduk kita di gereja, di luar gereja, jam ibadah, di luar jam ibadah, harus bijaksana karena kita membawa dan bertindak atas nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Di dunia ini ada banyak nama. Firman Tuhan mengatakan nama di atas segala nama. Name above all names.
Ada orang bertindak atas nama mencari sesuap nasi. Menghalalkan semua cara. Kalau saya tidak curang, saya tidak menipu, saya nggak bisa kasih makan keluarga. Atas nama mencari sesuap nasi dan mencari nafkah buat keluarga. Nama Yesus di atas nama mencari sesuap nasi, atas nama itu. Ada orang bertindak atas nama suka sama suka dan melanggar hukum kekudusan Tuhan dalam relasi antara manusia. Nama Yesus di atas nama suka sama suka. Kita tidak bisa bertindak dengan atas nama itu. Kita hanya bertindak di atas nama Tuhan Yesus. Ada orang bertindak atas nama kuasa, nama baik, wibawa, sampai menjatuhkan reputasi orang lain dan memfitnah. Saudara, kita bukan milik dunia. Kita milik Tuhan. Kita tidak bertindak atas nama survival, mencari nafkah, popularitas. Itu bukan nama yang atasnya kita bertindak. Kita hanya bertindak atas nama Tuhan Yesus. Karena itu atas nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kita mengasihi sesama. Bahkan mengasihi musuh kita. Atas nama Tuhan Yesus kita memberitakan kabar baik, Injil. Atas nama Tuhan Yesus kita menolak godaan dunia. Atas nama Tuhan Yesus kita hidup kudus dan menolak kompromi. Itu artinya Yesus adalah Tuhan atas semua. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya, all, dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam berkata. Itu artinya hidup di bawah ketuhanan Yesus. Kita bawa nama Yesus di pundak kita. Ketika kita melakukan kesalahan, dunia tidak akan berkata seorang manusia berbuat salah, wajar. Dunia akan berkata, lihat orang Kristen. Atas nama Yesus dia berbuat seperti itu. Ketika kita melakukan yang benar, orang tidak akan berkata hebat manusia ini. Orang akan berkata, luar biasa Tuhan bisa mengubah orang berdosa. Dulu saya kenal dia tidak seperti itu. Tidak mungkin manusia bisa mengubah dia seperti itu. Kita tidak pernah hidup untuk diri, kita tidak pernah mati untuk diri. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati bagi Dia. Segala yang kamu katakan, yang kamu lakukan atas nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Tuhan atas semuanya. Itu B yang pertama. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di bawah Yesus Tuhan. Yang kedua, B, berserah. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bertekuk lutut adalah tanda orang yang berserah. Kita harus membedakan berserah dan menyerah. Menyerah itu kalah, berserah itu menang. Ketika kita percaya dan taat kepada Yesus Tuhan atas semua, kita tidak kalah. Kita menang. Ketika kita menyerah kepada keadaan, menyerah pada godaan dunia, kita kalah. Yesus adalah Tuhan, kita menang. Maka kita tidak menyerah, tapi berserah. Bertekuk lutut, mengakui Yesus adalah Tuhan atas semuanya. Tuhan, Engkau berkuasa atas segala aspek hidupku, pekerjaan, keluarga, cita-cita, pelayanan, impian, dan sebagainya. Setiap aspek hidup kita, saudara yang terkasih, ada kuncinya, ada pintunya. Hidup di bawah Yesus sebagai Tuhan artinya semua kunci kita kumpulkan, kita kasih ke tangan Tuhan Yesus. Tuhan boleh buka tutup kapanpun. Mungkin kita menyerahkan kunci pintu pelayanan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dalam bidang pelayanan Tuhan atur. Tapi kalau urusan pekerjaan, saya belum bisa kasih kuncinya. Saya pegang dulu Tuhan ya. Saya hatinya belum siap. Nanti kalau sudah siap saya kasih kuncinya ke Tuhan. Itu berarti Yesus belum Lord of all dalam hidup orang itu. Mungkin kunci pekerjaan kita serahkan pada Tuhan Yesus. Tuhan, saya serahkan masa depan karir saya ke dalam tangan Tuhan. Tapi waktu kita kosong, senggang, kunci masih kita pegang sendiri. Mungkin kita kasih semua kunci kepada Tuhan, tapi masih ada satu kita pegang.
kunci keuangan. Tuhan, soal cara pakai uang, saya belum bisa ikutin perintah Tuhan. Saya ada plan sendiri nanti Tuhan. Berserah. Yesus adalah semua, adalah Tuhan atas semua, berarti kita serahkan. Kita kumpulkan 12 kunci, 13 kunci, 14 kunci kita kasih semua satu rencengan kunci ini ke tangan Tuhan Yesus. Tuhan silakan masuk, silakan buka pintu, silakan melihat anytime. Tuhan yang atur. Berserah bukan menyerah. Menyerah itu kalah, tidak mau tahu lagi. Berserah itu orang care dan dia menang. Karena dia dengan sadar, sukarela, tidak terpaksa menyerahkan kunci itu ke tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengambil kunci dari tangan kita. Tapi orang yang berserah memberikannya dengan berlutut. Tuhan, ini kunci hidup saya. Ambil semuanya. Seorang hamba Tuhan bernama F.B. Meyer bersaksi. Dia mengatakan ada satu kunci saya masih pegang dalam pelayanan saya, dalam hidup saya. Dia tidak cerita kunci apa. Tapi dia katakan kalau ini saya dengan sadar saya pegang, saya belum bisa kasih Tuhan. Tapi saya juga mengakui Tuhan tidak bisa pakai saya dengan ajaib, Tuhan tidak bisa pakai saya dengan maksimal. Karena saya masih pegang kunci itu. Sampai pada suatu titik saya berdoa satu malam, Tuhan, kunci terakhir ke tangan Tuhan. Sejak saat itu hidup F.B. Meyer sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan berubah drastis. Yang tahu kunci apa yang saudara dan saya masih pegang adalah kita sendiri. Dan Tuhan. Apa kunci yang masih saudara belum serahkan pada Tuhan Yesus pada saat ini? Paskah Yesus adalah Tuhan atas semua. Dia layak menerima semua kunci hidup kita. Berikan semua kepada Dia. Sekali lagi berserah bukan menyerah. Orang yang berserah sangat rajin, sangat care. Orang yang menyerah tidak care dan malas. Surrender, berserah, bukanlah kalah. Bertekuk lutut bagi seorang Kristen tidak dipaksa, tapi sukarela berserah. Berserah itu menang karena Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan menang atas dosa, maut, dan iblis. Kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita menang, saudara sekalian. Kita bayangkan ada seseorang yang punya uang, mengumpulkan uang dari hasil pekerjaannya. Cash, uang tunai. Dia punya kebiasaan dan dia beritahu oleh orang tuanya, jangan pernah taruh di bank. Karena bisa bangkrut bank, taruh di bawah bantal. Waktu dia bekerja 1 tahun pertama, uangnya lumayan tidak terlalu banyak. Setelah dia berhasil, uangnya lebih banyak dari bantalnya, saudara sekalian. Tidak muat kalau dia mau tidur di atas, taruh uang di bawah bantal, dia tidak bisa tidur, berdiri dia. Saking banyaknya uangnya. Maka pada suatu titik dia mengatakan, saya harus meninggalkan petua orang tua saya, membawa uang ini ke bank yang bisa gagal dan harus saya percaya. Uang saya aman di sana. Kita berani berserah kepada bank yang bisa gagal. Karena kita have no choice. Kita nggak bisa taruh di bawah bantal. Yesus Tuhan atas semua. Kita pasti bisa lebih percaya. Paulus mengatakan, aku tahu apa yang aku percaya. Dan aku percaya Dia berkuasa menjaga apa yang aku percayakan dan serahkan ke tangan Dia. Waktu aku percaya. Saudara sekalian, 5 roti 2 ikan disimpan sendiri, dipegang kuncinya sendiri, jadi busuk. Bertahan berapa lama sih? Tapi 5 roti 2 ikan diserahkan ke tangan Yesus, menjadi berkat bagi 5.000 orang yang kisahnya masih kita baca, kita renungkan sampai hari ini. Serahkan segala sesuatu di mezbah Tuhan. Semua kunci kasih ke tangan Tuhan. Itu artinya Dia Lord of all. Bukan dari 10 kunci kita kasih 9, no. 10-10-nya kasih. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Kita bicara totalitas, tidak setengah-setengah. Kita bicara keseluruhan. Yesus mengatakan yang mempertahankan nyawanya, kehilangan everything. Tapi yang kehilangan everything maksudnya menyerahkan, memperoleh semuanya. Menyerah berarti kalah, tetapi berserah berarti menang. Dan itu gaya hidup seorang Kristen. Kita berani berserah. Kita percaya kepada pilot yang kita tidak kenal, apakah dia itu menjaga kesadarannya sebelum terbang, apakah dia minum alkohol. Kita percaya dia akan menerbangkan pesawat dengan baik sampai kita di tempat tujuan. Kita tidak kenal pilot itu. Kita tidak tahu masalah keluarganya. Kita tidak tahu latar belakangnya. Kalau kita berani mempercayakan diri kita terbang di atas dengan pilot yang kita tidak kenal dan tahu namanya,
Kita tahu Yesus nama di atas segala nama. Kita harus lebih percaya dan berserah. Semua kunci. B yang ketiga, bertekun. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebelum kita bicara lebih lanjut, dari mana orang bisa berkata Yesus Kristus adalah Tuhan? Firman Tuhan mengatakan ini bukan pekerjaan manusia. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Dan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau saudara dan saya bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu bukan kehebatan kita. Itu bukan bijaksana kita riset sana sini, menyimpulkan ini agama paling bagus ya, paling cocok buat saya. Bukan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang banyak siapa aku? Oh, ada yang bilang engkau adalah nabi, engkau adalah ini, itu. Menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata apa? Yesus tidak berkata, hebat Petrus, kamu punya insight, ya, luar biasa. Dibanding semua murid, Yesus berkata, berbahagialah kamu Simon, anak Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Orang kalau bisa berkata, He is Lord, Yesus adalah Tuhanku, lidah kita bisa mengaku, itu bukan pekerjaan manusia, itu bukan evolusi natural seorang manusia, saudara sekalian. Itu adalah karya supranatural dari Roh Kudus, dari atas. Daging tidak bisa memproduksi perkataan itu. Perkataan itu hanya bisa dihasilkan oleh pekerjaan Roh Allah sendiri. Apalagi pada zaman itu. Tentu Filipi bicara nanti di masa depan semua lidah mengaku percaya atau tidak percaya. Tapi paling sedikit untuk orang percaya. Pada zaman itu ketika mengatakan Yesus adalah Tuhan, konsekuensinya berbahaya. Karena Kaisar Romawi sudah mengeluarkan satu titah. Hanya Kaisar yang boleh disebut Tuhan. Caesar is Lord. Siapapun yang berani berkata hal yang lain, ancamannya hukuman mati. Orang Kristen berkata, kami menghormati Kaisar, kami tidak dukung revolusi, kami taat pemerintah. Tapi mengatakan Caesar is Lord, kami nggak bisa. Karena Jesus is Lord. Ancamannya hukuman mati. Ketika seorang bisa berani berkata secara publik, Yesus adalah Tuhan, itu bukan kemampuan manusia. Dia tahu konsekuensinya berkata begitu. Hukuman mati. Dia sanggup berkata, rela dan berani beresiko demi nama Tuhan, demi iman kepercayaan, demi kebenaran. Itu karya Roh Kudus. Maka mujizat terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup seseorang adalah keselamatan. Kesembuhan adalah mujizat. Seorang yang menderita kanker, divonis tidak lama lagi hidupnya, tiba-tiba dalam berapa bulan dokter mengatakan kankernya kok hilang, di ronsen tidak kelihatan. Kok semua kami mau radiasi gagal semua karena tidak ada kankernya. Itu mujizat. Mujizat dari sakit terminal, sakit yang mematikan sampai sembuh total, itu mujizat besar. Tapi keselamatan mujizat yang lebih besar. Karena orang berjalan ke neraka dipindahkan berjalan ke sorga. Jadi kalau orang bisa berkata Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan itu berarti kita mengakui, kalau Yesus adalah Tuhan, Dia sanggup. Dia sanggup menyelamatkan kita, Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sudah mati dan bangkit, Dia sanggup menolong kita dalam segala permasalahan hidup ini. Kalau yang paling sulit Tuhan sudah lakukan untuk kita, keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mengorbankan anaknya yang tunggal, manusia juga nggak bisa. Kita orang Asia sayang sama anak. Segalanya kita korbankan buat anak. Papa tidak makan, tidak apa-apa. Nak, kamu yang makan. Papa kan sudah usia, makannya juga tidak terlalu banyak. Jalan-jalan, nak, kamu masih muda, Bana masih sehat, kamu jalan-jalan. Papa nanti bisa. Segalanya kita korbankan buat anak. Kesehatan kita juga. Tetapi Allah Bapa
melakukan apa yang semua kita nggak bisa lakukan. Mengutus anaknya, mengorbankan anak tunggal, anaknya yang terkasih, Yesus Kristus. Dan kalau itu yang paling sulit Tuhan sudah lakukan, kalau kita mengatakan dia adalah Tuhan atas semua, berarti kita percaya Tuhan sanggup menolong kita dalam segala perkara. Itu sebabnya yang ketiga, kita bertekun, saudara sekalian. B yang ketiga, kita bertekun. Karena Yesus sudah bangkit, meskipun waktu ini adalah pandemi yang sangat sulit buat kita, buat banyak dari kita. Banyak hal kita tidak bisa kerjakan. Tetapi kita tahu tidak ada yang sulit bagi Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang penting lakukan segala sesuatu yang kita bisa, Tuhan izinkan dengan setia dan tekun. Karena Yesus adalah Tuhan, dia bangkit, naik surga, datang kembali, dia akan memberikan upah. Dia akan memberikan upah. Yesus selalu menceritakan perumpamaan. Ada seorang tuan mempercayakan sesuatu kepada hambanya, dia pergi jauh, dia pasti kembali. Dan dia akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, dan dia mau kita menjadi hamba yang baik, yang setia. Itu yang disebut oleh Alkitab sebagai bertekun. Dan karena Yesus bangkit, tidak ada yang percuma. Tidak ada yang percuma, saudara yang terkasih. 1 Korintus 15 ayat 58, satu bagian yang bicara soal kebangkitan Tuhan Yesus. Paulus sudah menjelaskan tentang doktrin kebangkitan supaya orang Korintus dan kita juga clear apa itu kebangkitan, kebangkitan Yesus, kebangkitan kita. Lalu dia menutupnya dengan satu ayat yang indah sekali. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Layani Tuhan dengan tekun dan setia. Tantangan apapun akan teratasi, karena Yesus adalah Tuhan, dia telah menang. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita percaya Paskah, Yesus bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut. Kalau maut bukan lagi kata terakhir tapi hidup, maka tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Kita percaya. Kita pasti mengatasi setiap masalah dan tantangan seberat apapun. Dan itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita mundur dan menyerah. Sebaliknya kita berserah dan bertekun. Saudara yang terkasih, Yesus adalah Tuhan atas semua. He is Lord of all. Dia menang dan kita juga akan menang bersama dengan dia. Jangan kalah oleh situasi, jangan kalah oleh tantangan, jangan kalah oleh hinaan dan ejekan. Ingat kita berdiri di pihak Tuhan. Dia adalah Tuhan kita. Sebab itu mari kita bertekun, dan ketekunan kita tidak akan percuma. Rasul Paulus mengatakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita, sia-sialah khotbah para hamba Tuhan, sia-sialah pemberitaan Injil. Tapi yang benar adalah Yesus bangkit, karena itu tidak ada yang sia-sia. Segala yang kita lakukan ada tujuan, ada artinya, membawa sukacita dan nilai yang kekal. Kita akan lihat hasilnya pada waktunya. Karena Yesus bangkit, yang saudara dan saya lakukan dengan setia dan tekun hari ini adalah menabur. Dan Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan berhenti, jangan quit, jangan mundur. Terus maju. Yesus sudah bangkit, dia Tuhan atas semua. Dan biarlah kita membawa 3B ini dalam hidup kita, merayakan Paskah. Bijaksana, karena apapun yang saudara dan saya lakukan dan katakan, atas nama Tuhan Yesus yang bangkit. Nama di atas segala nama. Bijaksana. Yang kedua, berserah. Karena Tuhan ada, Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut. Kita berserah. Bukan menyerah pada keadaan. Berserah dan menang di dalam Tuhan. Yang ketiga, B, bertekun. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup dan dia melihat sampai ke dalam hati kita. Ketika kita melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dari Yesus Tuhan, kita akan menerima upah kita. Biarlah nama Tuhan boleh sungguh dimuliakan sepanjang hidup kita. Kita hidup bagi Yesus,
Lord of all, Tuhan atas semua. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih, Engkau adalah Tuhan yang bangkit. Engkau hidup, kami bukan beribadah secara kosong, tapi kami tahu kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Yesus yang telah mati dan bangkit, Tuhan atas semua. Kami berdoa Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman ini, supaya kami boleh hidup dengan bijaksana. Kami boleh belajar berserah, menyerahkan semua kunci hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang kami bisa percaya dan sandari. Dan tetap bertekun, karena kami tahu Tuhan, di dalam Kristus Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk berkat kebangkitan, terima kasih untuk janji dan pengharapan, terima kasih untuk kemenangan Kristus. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan sampai pada hari ini, dan bila dengan segenap hidup yang Tuhan berikan, kami boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.